Sayangnya Ferguson ketika menyatakan mundur, terus dia nggak balik lagi, nggak jadi mundur. Drama maju mundur, drama maju mundur. Karena, tahu jawabannya? Kenapa? Karena Alex Ferguson bukan anggota kabinet. Presiden udah mengatakan ini kan masih muda, ya. Kalau ada keselio atau salah-salah ya maklumlah. Tapi Pak Erlangga udah senior, jangan. Ini kutipan saya. Kutipan keren nih. Iya. Tolong dicatat nih. Kata-kata membentuk realitas. Mantap. Bukan diambil dari Anies Baswedan ya. Ini kan saya kan agak tepi-tepi jurang kan. Mungkin yang lain kan normatif aja. Saya kan keluar dengan ide ini, ide itu segala macam gitu. Bisa aja nanti ditelepon di WA, di WhatsApp. Ya tinggal minta maaf kok. Udah ngirim surat pengunduran diri aja bisa disuruh balik kan. Kita belak-belakan aja kan sekarang. Sekarang kan serapan iklan kan sudah banyak ke media sosial, ketimbang di media kan, sehingga saya dengar media tertentu itu pemretnya jadi 9 tinggal 3. Aduh. Pulang aja. Kita jumpa lagi di Bikin Terang setelah kemarin sama mantan jubir, sekarang sama jubirnya nggak ya? Calon jubir. Dulu. Bersama Mas M. Kodari, Wakil Kepala Staf Presiden. Kok lama nggak muncul sih Mas Kodari? Dulu pas jadi peneliti kayaknya tiap ada apa. Telepon Mas Kodari, telepon Mas Kodari. Ya karena waktu saya masuk di KSP, salah satu tupoksi KSP yaitu komunikasi politik, itu kebetulan sudah dikeluarkan. Dan kemudian berdiri sendiri menjadi sebuah institusi yang namanya itu PCO, Presidential Communication Office, atau K3, ya, Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jadi saya waktu itu istilahnya ya agak ngerem-ngerem lah. Tapi waktu presiden... Apa yang mesti direm? Ya kan tupoksinya udah nggak ada. Nanti dibilang kok dari overlapping sama PCO atau kok ngomong terus keluar, harusnya ngomong ke dalam aja gitu. Tetapi ketika presiden mengatakan komunikasi pemerintahan kita kurang, lalu Pak Seskap mengatakan juga silakan anggota kabinet berkomunikasi dengan cara masing-masing, baru saya mulai kembali ke media, baik ke TV maupun ke podcast. Kira-kira begitu sih urutan ceritanya. Berarti udah boleh nih ya? Udah ngomong boleh nih. Insya Allah. Kemarin langsung WhatsApp kirimin link kemarin. Main lah Mas. Kapan lah main? Boleh. Gayung bersambut. Iya. Terus makasih undangannya ya. Udah lama juga nggak ketemu. Makasih juga udah dinonton. Karena Bang Kodari udah berani tampil dan kita minta biar kalau ada isu biar bikin terang, jadi tolong nanti diterangkan secara jelas gitu. Ya, ini tempat udah terang. Tapi sebelum kita mulai, kita pengen kesan atau pesan buat fans MU dong. Kan Bang Kodari dikenal sebagai pencinta mati MU kan. Nah kita pengen bikin fansnya biar di akhir liga ini nggak terpuruk gitu. Tapi begini, saya analisa dulu ya. Pertanyaan ini kenapa keluar ya? Ingat situasi bahwa MU sekarang sedang sering tepuk dan kalah. Kemungkinan pertanyaan semacam itu datang dari penggemar Liverpool. Jadi ini pertanyaan politis. Nah. Jadi sebetulnya pertanyaan ini keluar dari teman-teman penggemar Liverpool yang sedang bahagia karena klubnya lagi di atas daun dan baru saja mengamankan posisi juara Liga Inggris. Itu satu konteks ya. Nah, yang kedua, memang dengan menjadi fans MU pada hari ini akhirnya mengalami pelajaran hidup bahwa hidup itu memang ada fase-fasenya, ada lagi di atas, ada lagi di bawah. Ya. Penggemar Liverpool sekarang lagi di atas, nah MU lagi di bawah. Tunggu waktunya. Tapi perasaan yang kita belum lihat tandanya atau hilalnya belum ada. Tapi di bawahnya lumayan lama ya. Iya. Makanya ini kemudian pelajaran yang kedua, ternyata memang mencintai yang sesungguhnya itu adalah ya bukan hanya pada saat lagi berjaya, tapi sedang lagi babak belur juga tetap cinta. Karena MU belum menemukan pelatih yang tepat. Bisa jadi begitu. Karena memang kalau kita analisa dari berbagai macam segi, satu variabel yang rasanya semua orang akan sepakat bahwa keterpurukan ini terjadi setelah pasca mundurnya Alex Ferguson sebagai pelatih MU. Jadi kalau mau sederhana, ya kayaknya memang belum ketemu pelatih yang sayangnya
Ferguson ketika menyatakan mundur, terus dia nggak balik lagi, nggak jadi mundur. Drama maju mundur, drama maju mundur. Karena, tahu jawabannya, kenapa? Ya. Karena Alex Ferguson bukan anggota kabinet. Saya mau nanya Mas Kodari. Saya kira yang resign-nya bisa ditolak, itu cuma di perusahaan aja. Iya. Di pemerintahan, di kabinet juga bisa resign-nya ditolak. Ya sebetulnya kan bisa aja ditolak, tetapi kan kembali kepada yang bersangkutan. Mungkin karena ada penghormatan, ada loyalitas, atau misalnya masalah yang tadinya dikatakan tidak bisa diselesaikan, begitu ketemu dengan presiden dan ditanya oleh presiden, masalahnya apa? Ini Pak, gitu. Oh kalau begitu tuh beres gitu. Nah, berarti masalahnya udah selesai dong. Kan karena ada masalah Iya. yang tidak bisa diselesaikan. Iya. Masalahnya apa sih Mas Kodari? Ya yang tahu cuman yang menyampaikan saja dan yang disampaikan, ya toh? Jadi pada saat ini mungkin yang tahu masalah itu praktis ya satu beliau, yang kedua presiden, yang ketiga mungkin 2 orang, 3 orang yang berada bersama presiden pada waktu itu. Tapi kan di medsos sudah waktunya saya menepi, Ya. Agak ini juga ya. duduk di Dramatis. bangku ya. agak dramatis. Kalau saya mah thanksin, terus nggak jadi, saya mah thanksin. Ya kan balik lagi, kalau posisi kabinet itu kan kita nggak berdiri sendiri, tetapi kita menjadi bagian dari sebuah sistem. Ya. Dan kita ditunjuk di situ tuh oleh presiden. Ya. Jadi kalau misalnya mau mundur atau mau kemana, setahu saya juga sebelum-sebelumnya begitu. Kalau mau mundur pasti ngomong dulu sama presiden. Nggak pengumuman dulu di medsos ya? Mungkin pada waktu itu dikasih tahu diizinkan untuk mundur dan akhirnya betul-betul mundur. Dalam konteks kali ini mungkin tidak diizinkan atau belum diizinkan. Gitu. Presiden udah mengatakan ini kan masih muda. Ya Oke. kalau ada keselio atau salah-salah ya maklumlah. Tapi Pak Erlangga udah senior, jangan. Gitu ya. Jadi kalau Pak Erlangga salah, langsung mundur aja gitu. Kenapa ini jadi nyambungnya ke Pak Erlangga? Tolong jelaskan. Karena dalam rapat kabinet Pak Prabowo tuh pidato begitu. Kan ada teman-teman wartawan ya waktu itu ya. Setelah berbicara bahwa kalau masih muda, ada salah-salah, ada keselio, wajar. Ya, Mas Goib kalau ada salah-salah, wajar. Namanya juga Goib kan. Tapi kalau yang senior kayak Mas Pung, Nggak boleh salah. nggak boleh salah. Bahaya itu. Kira-kira. Itu berarti kode tuh, kalau ada senior salah, mundur aja mendingan. Daripada di reshuffle. Siapa yang mau kode? Nggak, misal. Nggak biasanya. Kode biasanya. gitu. Ya. Presiden tuh kan dalam setiap kalimatnya itu ada ngode ya. Itu sebenarnya siapa yang mau disasar? Boleh ngomong? Yang mana? Kode-kode. Kalau misalnya senior nggak boleh salah. Gitu. Kalau yang senior tadi nggak pakai kode, yang langsung nyebut nama Pak Erlangga memang. Habis buat salah apa dia? Iya. Habis Nggak buat salah ada apa dia? kalau. Kalau. Ini nggak ada hubungannya dengan negosiasi dengan Trump di Nggak ada. Kalau laporan negosiasi dengan Trump dengan Amerika, seingat saya Presiden happy banget katanya dapat laporan dari Pak Erlangga, dari Bu Sri Mulyani. Iya. Gitu. Oke. Jangan balik MU lagi ya. Udah cukup. Nah, Bang, kan banyak orang tadinya kan berharap Ya. komunikasi pemerintah melalui PCO Ya. menjadi jubir presiden, Iya. itu komunikasi akan lebih smooth. Ya. Tapi kan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Iya. Sebenarnya kalau menurut Abang sendiri kan di KSP nih, Iya. yang sebelumnya peran itu ada di KSP. Iya. Nah begitu diangkat, diambil, justru tidak sesuai dengan kondisi yang sebelumnya. Nah, disinilah saya izinkan untuk memberikan sebuah konteks ya. Ya. Jangan semua beban komunikasi itu dikasih sama PCO. Kenapa? Karena memang berdasarkan desain kelembagaan, setidaknya sebagaimana yang saya baca dari Perpres, dari Perpres yang ada, dan dari katakanlah susunan kabinet, susunan pemerintahan, sebetulnya lembaga-lembaga yang terlibat dalam komunikasi pemerintahan itu ada beberapa. Pertama yang harus disebut itu sebetulnya adalah Komdigi. Komdigi. Jadi Komdigi itu kita tahu sebelumnya adalah Kominfo. Ya. Sebelumnya lagi Departemen Penerangan. Itu dia. Departemen, kalau bahasa kini Departemen bikin terang. Cocok tuh. Ya menterinya Mas Pung. Itu jadi sebetulnya kalau kita lihat Perpresnya di Perpres 2024 itu ya, itu disebut di situ
selain soal-soal digital, memang soal kebijakan serta implementasi komunikasi publik atau informasi publik itu adanya di kementerian ini. Gitu. Nah, walaupun memang bahasa yang lebih terang itu, lebih jelas itu ada di Perpres tentang Kominfo yang tahun 2023. Di situ disebut bahwa Kominfo itu dia menetapkan kebijakan dan implementasi pengelolaan dan penyebaran informasi publik gitu. Nah, memang ada dinamika kelembagaan dari Kominfo menuju ke Komdigi. Komdigi ini sekarang dari 5 dirjen, itu 4 itu adalah soal digital semua. Yang soal komunikasi itu praktis tinggal 1, yaitu Dirjen Komunikasi Publik dan Media. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara kelembagaan, ya, kalau bicara komunikasi pemerintahan secara keseluruhan itu wewenangnya ada di Komdigi. Ya barangkali istilahnya humas pemerintah itu sebetulnya adalah Komdigi. Iya. Walaupun yang akan mengimplementasikan nanti bukan cuman Komdigi sendiri. Kita tahu di daerah pun juga ada badan sejenis itu, gitu ya. Nah, kalau Perpresnya PCO, Perpres nomor 82 kalau nggak salah ya, tahun 2024, itu dikatakan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan mendukung Presiden dalam komunikasi mengenai kebijakan strategis dan program prioritas nasional. Jadi kalau bicara itu sebetulnya lebih sempit gitu. Itu sebabnya saya katakan tidak adil kalau memberikan beban komunikasi semua kepada PCO gitu. Memang kalau by name, by address, Kantor Komunikasi Kepresiden. Nah ini dia, ini yang tanggung jawab. Begitu. Ya, tapi sebetulnya enggak. Jadi dia itu sebetulnya pada dasarnya komunikasi yang program prioritas dan ya program prioritas pemerintahan gitu. Dan ini bisa dipahami karena saya di KSP dan saya lihat Perpresnya KSP dari masa ke masa gitu. Perpres KSP yang dulu itu di dalamnya ada komunikasi politik, ada monitoring, evaluasi program pemerintahan yang fokus kepada program prioritas nasional. Sama aja kita yang monitoring mengenai program pemerintahan ini bukan cuma KSP. Kalau secara nasional itu namanya Bappenas, ada BPKP. Tapi BPKP mungkin lebih berat kepada soal keuangan gitu. Jadi memang satu tupoksi itu seringkali tidak hanya satu lembaga, tapi ada beberapa lembaga. Jadi kalau saya mau bikin paralel ya, kalau komunikasi itu Komdigi lalu ada PCO. Kalau bicara monitoring, evaluasi, kebijakan ada Bappenas, ada KSP gitu. Nah kemudian ada lagi yang namanya juru bicara presiden gitu. Juru bicara presiden, saya setuju dengan Mas JB ya, JB Johan Budi SP, siaran pers. Cocok namanya. Iya, siaran pers itu ya. Jadi Bapak siaran pers ini mengatakan bahwa yang namanya jubir itu dia harus dekat secara fisik. Jadi yang sekarang nggak dekat secara fisik. Yang Saya lanjutin dulu ya. Nah, lanjutin dulu nanti. Ini kayaknya Manchester City ini udah mulai motong-motong ini. Udah mulai motong-motong. Jadi kalau kemarin saya bilang kedekatan fisik dan kedekatan psikologis. Saya tambahkan lagi kedekatan kebijakan. Kenapa kedekatan kebijakan? Yang namanya komunikasi itu dia merupakan satu proses yang tidak terputus dari kebijakan. Kalau bahasa sederhananya begini, kebijakan itu hulunya, komunikasi itu hilirnya. Kalau nggak ngerti hulunya, nggak bisa ngomong hilirnya gitu. Pasti lost in translation. Nah, gitu. Atau lost in communication. Atau lost gitu. Dalam jarak 1,2 km. Nah, itu nanti berikutnya. Oh ya, oke. Buat saya, Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala Komunikasi Kepresidenan tidak harus tiap hari secara fisik bersama Presiden. Karena yang dikawal bukan Presiden. Kebijakan. Tapi kebijakan prioritas presiden gitu. Dia harus banyak cocok jadi jangan ke sana. Tar dulu. Sudah ada bahaya. Jadi ya dia tinggal komunikasi aja dengan KL-KL yang urusan dengan program-program prioritas itu. Nah, ini kantor kepala kepresidenan. Apa tiap hari enggak, karena yang kita kawal itu bukan presiden pribadi, tapi program-program prioritasnya. Gitu loh. Jadi kalau bicara jubir dalam pengertian yang kita pahami secara umum, memang dia harus secara fisik. Jubir dalam pengertian seperti yang diceritakan oleh Mas JB
atau misalnya dilakukan oleh Andi Malarangeng, dilakukan oleh siapa Dino Patijalal, ya memang harus dekat secara fisik dan secara kebijakan atau secara psikologis lah minimal gitu. Jadi memang tidak harus. Pak, masalahnya kan begini, saya lupa nanti cek, nggak tahu saya gimana prosesnya di Perpres PCO itu, di situ tercantum tuh dalam strukturnya itu selain kepala lalu kemudian para deputi ada yang namanya juru bicara presiden. Nah ini yang membuat terjadi kesalahpahaman. Saya mengatakan begini, kalau belajar dari pengalaman yang lalu, terutama ketika komunikasi politik masih ada di KSP, orang-orang yang bekerja di bagian komunikasi politik itu tidak menyebut dan disebut dirinya sebagai jubir presiden, tapi tenaga ahli utama. Ya, tapi PCO itu ya? Diksinya itu. Ya. Nah, alhamdulillah kayaknya sudah terkomunikasikan dengan teman-teman di PCO. Per hari ini kalau saya lihat beberapa hari ini sudah tidak muncul lagi tuh nomenklatur jubir presiden itu. Sudah tenaga ahli utama kantor komunikasi presiden gitu. Nah, dengan cara seperti ini menghilangkan kontroversi, menghilangkan miskomunikasi. Misalnya kan begini, kontroversi yang tadi. Itu kan presiden sudah tunjuk jubir Mensesnek Prasetyo, ya betul ya, Prasetyo. Kemudian Wamensesnek Juri, kemudian Wamenkomdiji Anggaraka. Berarti mereka anak buahnya Pak Hasan dong, kan gitu kan? Loh, gimana kok bisa? PCO kan secara sekretariat ada di bawah koordinasi Mensesnek gitu. Udah nggak lagi, karena sudah beda nomenklaturnya gitu loh. Apakah kemudian ini nanti akan direvisi perpresnya, wallahu alam bisawab. Tapi yang penting kan begini, ke publik sekarang sudah lebih mudah dijelaskan dan lebih mudah dipahami gitu loh. Jadi soal kedekatannya itu nggak dijawab Mas Kodari? Kedekatan? Ya sudah saya jawab kan. Kepala PCO itu tidak harus day to day dengan presiden. Tapi kalau Pak Mensesnek, day to day pasti dengan presiden. Day to day secara fisik, day to day secara kebijakan. Karena semua proses itu dimasaknya di Seknek. Nggak ada peraturan itu yang keluar tanpa lewat dari Seknek dulu. Jadi ini yang saya maksudkan, kalau bicara sebagai juru bicara presiden, maka Pak Mensesnek ini tepat. Kenapa? Secara fisik hari-hari ketemu. Nggak ada jarak fisik, jarak psikologis. Udah lama juga dekat presiden, ikut presiden. Jadi udah paham gestur-gestur beliau. Gitu? Apakah ini A ini benar-benar A atau A ini aksen misalnya gitu, udah paham sampai ke sana. Atau A double aksen bahkan gitu kan gitu. Kemudian tahu persis ini aturan-aturan yang mau dikeluarkan tuh apa. Jadi menyampaikannya itu tuh enak gitu loh. Nah, ini juga yang kemudian membuat saya sekarang paham. Oh iya, itu sebabnya kenapa pada masa Pak Harto dulu yang paling sering memainkan peran jubir, tidak ada jubir ya secara resmi ya. Tidak ada. Tapi ada kan yang memainkan peran jubir kan? Dua orang. Pertama Pak Mensesnek Murdiono, ya. Yang kedua Menteri Penerangan Pak Harmoko, gitu loh. Cabai merah keriting itu dulu. Iya. Disiarkan langsung. Disiarkan secara langsung, memberikan informasi update mengenai perkembangan kebutuhan masyarakat. Kabinet ya setelah breaking news ketika itu ya. Iya. Bahkan gini Pak Murdiono itu kan punya satu trademark. Ketika dia bicara depan mic, tiba-tiba ngomongnya pelan. Iya benar. Padahal hari-hari dia ngomongnya cepat. Ketika ditanya, Pak Murdiono, ternyata Anda kalau ketemu hari-hari ngobrolnya cepat. Kenapa tiba-tiba ketika preskon jadi lambat? Hati-hati, ini kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hidup orang banyak. Jadi saya harus hati-hati dan karena hati-hati saya pelan-pelan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan begini akan jadi jelas. Ada Komdiji yang bicara komunikasi secara keseluruhan, lalu ada juga PCO yang program-program prioritas pemerintah, ya bukan presiden ya. Ini perpresnya bukan perpres jubir presiden. Perpres kantor komunikasi presiden. Walaupun dalam perpres kantor komunikasi presiden itu kadung ada terminologi jubir presiden. Karena gitu. Nama presiden itu agak berat. Iya berat memang berat. Saya nggak menyalahkan juga. Presiden itu kan matahari kan, sehingga semua yang ada presidennya, semua mata tertuju ke situ. Seolah-olah peran itu semua ada di situ. Berarti. Nah yang ketiga ada juru bicara presiden. Berarti next tidak semua hal yang terjadi di negara ini ditanyakan sama PCO. Jadi kalau urusan kriminal, kemarin kan lempar pala babi. Kan nanti ada lempar pala tikus gitu. Atau dikirim kepala tikus. Kalau ditanyain lagi ke PCO, dia bisa nggak bisa jawab, bisa nggak harus jawab dan bisa juga tidak ya? Atau bisa jawab atau bisa tidak? Ya setiap pejabat publik kan bisa memberikan jawaban, bisa juga tidak memberikan jawaban. Itu kan tergantung situasi, kondisi. Kalau memang informasinya belum jelas kan bisa dikatakan saya minta waktu.
Saya pelajari dulu ya. Karena saya baru mendengar atau saya belum tahu duduk perkaranya. Gitu. Tapi saya ingin bertanya ke Mas Kodari, jawaban itu etis nggak? Jawaban masak aja itu etis nggak, Mas Kodari? Mari kita melihat ke depan. Gini loh, saya jangan ditanya lagi. Karena Presiden sudah memberikan pendapatnya. Tidak etis kalau saya mengeluarkan pendapat yang lain. Yang kemudian berbeda dengan Pak Presiden. Baik. Iya kan sudah tadi kan. Nggak boleh itu. Udah jadi pejabat negara, keren ya. Tapi bagus juga ya kalau KSP juga mulai muncul menjelaskan tentang. Oh iya, justru itu jadi kebijakan yang lebih terang. Oh begini, jadi gini Mas, sebetulnya saya punya saran ya, saran. Entah ini nanti ke Komdiji atau ini ke PCO. Sebaiknya setiap KL itu punya jubir. Nah pada hari ini kan yang berbicara itu pasti kalau nggak menteri, dirjen. Problemnya adalah dirjen, kemudian menteri itu ada banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya yang sifatnya teknis, teknokratis, kunjungan, pertemuan-pertemuan. Sementara teman-teman media itu kan perlu informasi. Nah perlu satu sumber yang bukan hanya kredibel dan memahami secara teknokrasi, secara kebijakan, tapi juga punya kemampuan komunikasi dan memang diberikan wewenang gitu. Nah teman-teman humas ini kan mungkin perannya itu tidak bisa diidentikan dengan juru bicara. Dia mungkin lebih bicara strategi, dia bicara lebih program-program gitu, menghubungkan antara media dengan dirjen. Tapi kalau dirjennya nggak bisa, harus ada juru bicara. Juru bicara KL yang memahami gitu. Karena memang kalau udah bicara teknis itu nggak mudah-mudah. Betul. Kalau salah ngomong kan salah gitu. Nah, kalau kita bicara satu institusi atau satu orang saja yang dibebani dengan segala macam persoalan, mulai dari perdagangan, industri, pertanian, pertanian sawah, pendidikan, teknologi, kan pasti overload kan gitu. Jadi saran saya, kabinet ini setiap KL itu harus punya jubir, ditunjuk jubirnya. Dulu ada contohnya tuh, dulu kita punya jubir Kominfo dulu, Pak Gatot ya. Siapa? Gatot Dewa Broto. Ya, Pak Gatot Dewa Broto. Lumayan bagus loh, maksudnya nggak harus kementeriannya jadinya. Ini nggak usah jauh-jauh deh. KPK aja sebagai sebuah kementerian selalu punya jubir. Contoh paling legend kan ya JB siaran pers itu kan begitu kan. JB siaran pers itu. Pokoknya kalau ada pertanyaan, ada masalah apapun ditanyakan kepada beliau, insya Allah jawabannya itu akurat gitu loh. Kenapa? Dia memang menghabiskan waktunya hari-hari dengan pimpinan KPK, dia dipercaya oleh pimpinan KPK dan sedikit banyak dia tahu persoalannya itu apa, duduk perkaranya itu apa gitu. Itu satu misalnya. Nah yang kedua kalau bicara komunikasi secara menyeluruh, saya juga berpikir begini, harusnya ada instrumen-instrumen komunikasi pemerintah yang memang membantu pemerintah dalam menjelaskan persoalan-persoalan, dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Nah, tugas itu atau PR itu sekarang jauh lebih besar di zaman Pak Prabowo. Kenapa? Ada banyak program-program baru. Dan programnya gede-gede lagi. Gede-gede lagi. Gitu. Itu kan semua harus dijelaskan. MBG itu apa? Cek kesehatan gratis itu apa? Sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu apa? Sama tujuan ke depannya apa itu goalsnya harus diketahui. Kalau saya kan bahkan begini, bukan cuma sekedar teknokrasi, komunikasinya juga harus ditata. Kalau saya cenderung kalau boleh kasih saran ya, namanya bukan sekolah rakyat, tapi sekolah merah putih. Kenapa? Karena ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda. Sekolah Garuda untuk anak-anak pinter, anak-anak berbakat. Sekolah rakyat untuk kalangan penduduk desil 1, desil 2, alias menengah ke bawah. Kalau namanya sekolah rakyat, nanti yang sekolah di situ, itu nanti akan dicap, wah lu rakyat lu gitu. Maaf ya, bukan berarti kata rakyat itu jelek, tetapi pada momen-momen tertentu bisa di-frame sebagai sesuatu yang peyoratif gitu loh. Kan udah ada koperasi merah putih, itu bentrok nggak tuh? Enggak, justru karena ada koperasi merah putih, kenapa tidak ada sekolah dikasih nama merah putih? Kan ada kabinet merah putih kan, jadi ya tergantung programnya, tinggal dikasih nama merah putih saja, kan gagah tuh. Sekolah Garuda, sekolah merah putih, imbang kan? Gitu. Jadi kalau saya sih berpandangan bahwa memang kebijakan itu dengan komunikasi itu sama pentingnya. Jadi kita merancang kebijakan, kita juga rancang komunikasinya dengan sebaik-baiknya gitu, supaya bisa dimengerti, tapi juga berpikir jangka panjang bahwa memang ini pesan-pesan dan komunikasinya itu juga kuat. Kalau saya orang yang percaya bahwa kata-kata membentuk realitas. Ini kutipan saya. Kutipan keren nih. Tolong dicatat nih. Kata-kata membentuk realitas. Mantap.
Bukan diambil dari Anies Baswedan ya, ini dari dulu saya sudah ngomong begini dan saya percaya itu. Gitu loh. Benar-benar. Mas Kodari. Pentingnya yang menyampaikan kata-kata itu seberapa persen ini? Ya. Jadi kadang-kadang udah di kebijakan udah digodok, dianalisis. Nanti end to end lah ya dari awal sampai nanti gimana cara komunikasinya. Betul. Nah terus nanti pertanyaannya adalah siapa yang menyampaikan? Betul, harus dikurasi, harus diseleksi memang. Karena nggak semua orang diberikan katakanlah bakat atau diberikan keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik dan dengan mudah dimengerti misalnya begitu, dengan lancar. Gitu. Karena itu memang harus berproses. Kenapa saya katakan KL itu harus mencari juru bicara? Karena saya tahu nggak mudah, nggak bisa asal tunjuk gitu loh. Nah, tapi mungkin juga selama ini belum semua KL punya jubir karena nggak mudah. Ada orang ngerti substansi tapi kemampuan komunikasinya kurang. Ada bisa ngomong, skill kompetensi teknisnya nggak ada. Jadi memang ini harus merupakan suatu program yang dirancang dengan baik gitu. Bila perlu dicari orang yang komunikasi politiknya bagus, dibekali, dilatih dengan kompetensi. Atau orang yang punya kompetensi disiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dikursuskan segala macam untuk menjadi seorang juru bicara. Ya. Gitu. Dulu KSP dulu ya, itu lengkap masih bisa loh mengumpulkan prahumas atau mengumpulkan humas-humas pemerintah loh. Saya sempat datang juga tuh acaranya untuk memberikan gambaran dulu. Iya, karena tupoksi masih ada waktu itu. Nah sekarang tupoksi itu tidak ada. Ya idealnya ya mumpung nih nyambung aja ya. Idealnya teman-teman PCO yang melakukan komunikasi. Nggak disarankan. Ya? Nggak disarankan oleh KSP. Kenapa nggak buat lagi kayak dulu PCO? Ini disarankan. Ini sekarang disarankan. Ya saya kan nggak di PCO, jadi tidak tahu persis apa yang terjadi di situ. Tapi saya anggap pertanyaan itu mengindikasikan bahwa itu belum ada, gitu loh. Ini saya terima sebagai pertanyaan teknokratis ya, bukan pertanyaan politis seperti Liverpool. Pinter aja. Mas Kodari, seorang warga mendaftarkan gugatan uji material mengenai Perpres PCO yang dinilai tidak memiliki kekuatan tetap katanya. Gugatan uji material nih ke Mahkamah Agung minta Perpres dibatalkan karena bertentangan dengan wewenang kantor staf presiden. Oh, oke. Jadi pertama saya belum baca gugatannya ya, itu my caveat ya. Kalau udah baca kan mungkin nanti bisa punya bacaan atau komentar yang lain. Pertama begini, untuk diperjelas, ini tumpang tindih wewenang. Ya, administratif aja dulu. Mungkin penggugat ini atau pemohon ini mengatakan tumpang tindih karena dia tidak paham atau belum mengerti bahwa pada hari ini sudah ada Perpres PCO dan Perpres KSP belum selesai direvisi. Makanya jadi ada dua pertentangan. Iya. Jadi memang ada Perpres KSP yang lama yang diterbitkan tahun 2019 yang masih menyebut ada komunikasi politik di situ. Sementara ada Perpres PCO yang tahun 2024 yang mengerjakan fungsi yang sama gitu. Tapi harus diketahui bahwa Perpres ini masih begini bunyinya karena ini sedang proses revisi. Nah kalau soal ini saya agak tahu pasti karena saya bagian dari proses itu gitu. Sebentar lagi insya Allah Perpres KSP-nya akan keluar di mana fungsi komunikasi politiknya sudah kagak ada lagi. Begitu non, begitu mbak, begitu mas gitu. Mas Kodari, kalau misalnya memang kiprah KSP yang juga menjalani komunikasi politik kabinet atau pemerintahan berhasil di pemerintahan sebelumnya, kenapa sih mesti dipisah? Apa urgensinya? Mungkin ini dugaan saya ya, karena saya bukan bagian dari yang merancang proses ini ya. Saya ini kan posisinya menerima apa yang sudah terjadi. Di bangku penonton ya? Nah, karena saya nggak di bangku penonton, saya kemarin di luar, dikerjakan oleh orang-orang yang ada di dalam. Nah, itu dia. Yang orang di dalam sekarang di luar. Beliaunya di dalam. Mungkin harapannya bahwa komunikasinya bisa lebih optimal. Sebetulnya hemat saya ini kan berangkat dari suatu kesadaran yang sangat baik. Ya. Bahwa komunikasi itu penting. Kalau bahasa saya tadi kan, komunikasi dengan kebijakan sama pentingnya. Gitu. Mungkin itu harapannya. Gitu. Nah, kemudian pada masa yang lalu, mungkin saja juga ya peran-peran komunikasi yang dijalankan oleh Kominfo pada waktu itu lebih bergema dibandingkan dengan sekarang ini. Makanya saya sampai kepada ide kedua atau ide ketiga lah. Bahwa Komdigi itu harus dipisahkan.
Jadi ada Kementerian Komunikasi, ada Kementerian Digital. Gitu. Ini terjadi atau ini kita harus pikirkan karena perkembangan zaman. Ya. Dulu ketika perkembangan digital masih agak terbatas, mungkin bisa dibarengkan itu. Jadi satu badan dua fungsi gitu. Ya. Tapi sekarang dengan perkembangan digital yang luar biasa, maka digital itu banyak sekali yang harus diurus. Dari konten, dari ekosistem, dari sarana prasarana, dari pengawasan. Platform. Sekarang ini pengawasan itu jadi satu dirjen sendiri. Dan sekarang yang namanya komunikasi publik, yang tupoksinya sesungguhnya besar, tinggal satu dirjen. Mungkin di masa lalu peran ini dijalankan oleh beberapa dirjen gitu. Mungkin juga anggarannya dulu lebih besar dibandingkan dengan sekarang ini. Kita tahu kan digital itu kan apalagi peralatan kan mahal. Jadi mungkin anggarannya agak tertekan gitu. Ini satu ide. Jadi sebaiknya ada dua kementerian. Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Nah, Kementerian Komunikasi ini adalah yang mungkin nanti akan sama dengan Departemen Penerangan dulu ya. Bisa. Minimal begini buat saya nggak apa, kita jangan berdebat dulu mengenai nama. Poin saya begini, pemerintah itu harus memberikan informasi, memberikan penerangan, kasih terang sama masyarakat. Kasih terang itu apa? Satu data, dua perspektif. Itu aja sebetulnya kerjaan komunikasi, satu data, dua perspektif. Kayak cocok aja jadi menteri. Udah. Balik lagi pulang. Gitu. Isunya kan Mei mau reshuffle akhir Mei. Perpresnya nggak perlu direvisi yang ke-19. Itu aja kembalikan lagi, dimasukin yang komunikasinya masuk lagi. Ke KSP? KSP lah. Ya tentu ini kembali kepada pengambil kebijakan ya. Kan? Tetapi hemat saya sebetulnya udah bagus. Tinggal gini, ini lembaga baru ya. Menavigasi proses-proses baru. Terus terang begini juga ya, kan komunikasi kita kurang. Memang kita memang kita selama ini terlalu sibuk dengan fokus kerja. Itu nggak salah. Presiden ngomong gitu nggak salah. Karena memang gini, yang sebelum pemerintah terbentuk itu kan fokusnya perang dan tanda kutip kampanye kan. Sana nyerang, sini juga nyerang gitu. Rasanya tuh agak imbang. Sekarang sana masih nyerang, yang ini sibuk kerja. Ya ibarat dihujani peluru, dia hujanin batu. Masih ada nyerang? Hah? Masih ada nyerang? Banyak. Yang nyerang orang beneran. Selalu ada perbedaan pendapat. Ya, nyerang ini tidak negatif ya. Nyerang itu maksudnya gini, ada kritik, ada masukan, ada saran gitu. Pokoknya yang dilemparkan kepada kita termasuk pemakjulan dengan kan? Segala maksudnya. Termasuk pemakjulan kan serangan. Enggak ada yang memakzulkan Presiden Prabowo. Oh, bukan. Ada. Wakilnya Mas Kodari. Wakilnya. Kan saya cuma bilang bahwa tidak ada yang mau memakzulkan Presiden, betul kan? Iya betul. Kan nggak salah kan? Kepotannya. Ngedrip. Itu jadi tetap perlu dan berjalan saja. Tinggal tadi itu beberapa PR misalnya. Jangan beban itu dipikul sendiri. Koordinasi dengan Komdigi. Kemudian ajak teman-teman menteri-menteri ini, kepala-kepala lembaga ini untuk tunjuk juru bicara. Jadi nggak semua persoalan itu harus ditangani oleh PCO. Satu lembaga atau satu orang. Ya nggak semua permintaan dari media itu harus dilayani oleh PCO. Bisa aja PCO terima, tapi dia kemudian meneruskan kepada juru bicara dari KL yang menguasai yang memang tugasnya tupoksinya itu gitu loh. Dan dipantau ini jalan nggak, berjalan apa nggak. Kalau jubirnya nggak jalan, ngomong sama menterinya, telepon jubir PCO, kepala PCO itu kan setingkat menteri, telepon menterinya itu koleganya di kabinet, bro. Diangkat nggak masalahnya? Hah? Diangkat nggak? Diangkat. Jangan sampai. Bro, ini jubir Anda kemarin sudah diberikan sudah sampaikan komunikasi, ada permintaan dari media, misalnya dari bikin terang, dari iNews misalnya, menjelaskan tentang satu persoalan yang sangat penting, nggak datang dia, mohon dievaluasi, mohon dikoreksi gitu. Berarti kepala PCO itu kan mesti dalam tanda kutip superpower, mungkin dulu Opung gitu kan, Opung Luhut, Pak Muldoko, itu kan kayaknya kalau menteri siapapun ditelepon mereka tuh, buka aja, ngangkat aja udah panik gitu. Kalau Pak Hasan tuh kayak gitu gak sih? Ya, udah ntar dulu. Kan gini. Nanggung lagi Mobile Legends gitu. Kan mainnya ML. Kacau. Gue Candy Crush masih.
Jadi gini, dia kalau dia main Winning Eleven, masih ada Winning Eleven? Gak ada lagi. Zaman dulu banget. Ketinggalan gue ada. Jadi gini, kalau soal personality pasti ada variasi antara satu orang dengan orang lain. Tetapi kalau bicara nomenklatur, namanya kantor komunikasi kepresidenan, nggak mungkin nggak diangkat, pasti diangkat. Apalagi kalau sudah dikasih pemahaman bahwa kita ini semua bekerja untuk komunikasi presiden. Apalagi kalau kita ingatkan, presiden udah ingatkan, komunikasi itu penting, komunikasi kita kurang, dan kita menyiapkan sebuah skema, sebuah strategi. Betul itu Mas, saya juga setelah presiden ngomong benar, iya juga ya, kita sibuk ngerjain pertanian, sibuk ngerjain ini, ngerjain tapi nggak ada yang ngomong. Nggak kesana lagi gitu loh, bahkan nggak ada tim lagi. Kalau dulu kan masih kampanye kan belum kerja, masuk dalam pemerintahan, apa lo gitu kan, apa lo gitu. Sekarang gini kerja, jadi sekarang ini memang situasinya itu jurusannya itu satu arah. Gitu. Dan menghadapi serangan sekarang lebih masif ya, semakin banyak vlogger. YouTuber, selebgram, semua orang bisa berkomentar dengan bebas gitu. Memang. Kritik bukan cuma dari media konvensional. Oke, jadi gini ya, lanjut lagi nih soal pembenahan komunikasi. Soal TVRI, RRI antara, hemat saya itu de facto aja lah kita. Bahwa itu adalah organisasi-organisasi yang dibiayai oleh negara. Berarti negara bisa dong pakai untuk menjelaskan mengenai program-program negara. Jadi sekarang nggak dipakai? Programnya untuk rakyat, ya komunikasinya juga untuk rakyat. Ya saya tidak mengatakan bahwa tidak dipakai. Saya cuma mengatakan bahwa harusnya ini dioptimalkan. Kan begitu kan? Gitu loh. Apakah kemudian kelembagaannya tetap seperti sekarang? Atau digabung? Atau kemudian diubah? Misalnya gini, sekarang TVRI namanya Lembaga Penyiaran Publik. Kenapa disebut Lembaga Penyiaran Publik? Karena dananya dari masyarakat, ada iuran. Pertanyaannya, ini gitu. Sekarang masyarakat bayar iuran TVRI enggak ada, Bos. Dan jadi semuanya APBN. Berarti ini harus dioptimalkan, termasuk mungkin juga yang harus udah nggak ada ya kartu-kartu iuran televisi itu nggak ada. Nggak ada. Gini loh, ini saya lihat ya perpresnya TVRI, saya lihat perpresnya RRI. Sampai hari ini masih ada tulisan iuran TVRI, iuran RRI. What the hell? Lebaran kagak ada lo tulis. Masih ada emang lo? Tertulis ya? Ada. Perpres yang lama itu mungkin 2005, tahun 2000 udah habis itu diperbarui 2024. Menurut saya nggak beda banyak itu isinya. Tapi kan RRI itu sampai pelosok negeri, sampai Papua. Ya kan iurannya udah nggak ada. Gini. Yang saya soal itu adalah soal iuran. Yang kedua, walaupun ada di pelosok negeri, kita kan harus bicara juga. Sekarang yang mengakses radio itu berapa sih? Nah, kalau saya ada pada suatu posisi dan punya wewenang, saya akan buat satu lembaga namanya Media Sosial Republik Indonesia, MSRI. Kan iya dong. Cakep ini ya. Iya dong. Loh, de facto udah aja. Cocok. Sekarang orang. Ini bukan lagi out of the box nih, out of nowhere nih. Luar biasa ini. Gini loh. Outer space. Sekarang orang dapat berita dari mana? Dari TikTok. Dari Instagram. Dari YouTube. Dari podcast, dari YouTube. Lalu pemerintah nggak punya instrumen, nggak punya lembaga yang menghandle itu. Salah siapa? Salah siapa? Salah MU, lagi. Salah Erik ten Hag. Salah Erik ten Hag. Iya. Kasihan Erik ten Hag. Salah keluarga Glazer ini. Jadi namanya MSRI ya? MSRI. Maksudnya TVRI aja. Nih saya bilang ya. Kapan lo terakhir nonton? Ini mungkin nanti jadi diskusi. Nggak apa-apa nih. Ya, saya lepas baju dulu sedikit. Lepas baju kastap. Anggap aja saya sebagai pengamat kayak tahun lalu. Dulu. TVRI anggaran 1,5 triliun. Astagfirullah, setahun. Kabarnya begitu. Nanti dicek aja pastinya. RRI 1 triliun. Antara 1 triliun. Tolong mohon maaf kalau saya salah ya. Ini saya dapat dari media. Ya harus dikelola dengan baik dong anggaran segede gitu untuk menjelaskan program-program presiden, program-program pemerintah, program-program negara untuk rakyat yang begitu banyak. Contoh nih CKG, cek kesehatan gratis. Ini saya bisa ngomong karena saya turun ke lapangan. CKG itu secara sistem udah berjalan, udah bagus. Manfaatnya juga luar biasa. Kita pengen negara dan masyarakat tahu kondisi kesehatan dia. Kalau dia punya potensi penyakit tertentu, diobati lebih awal, tentu akan lebih murah, ya kan? Akan lebih ringan ketimbang nanti dioperasi kalau ditangani kalau udah berat kan? BPJS berat.
Pemerintah udah nyiapin anggaran, berapa? 2,4 atau 4,2 triliun. Udah ada anggarannya. Sistemnya sudah ada, terutama puskesmas. Puskesmas udah siap. Ya. Karena proses-proses CKG itu, semuanya udah inherent di situ. Cuman sistem aja yang selama ini belum dibangun kan CKG itu. Mulai apa? Periksa tekanan darah, periksa telinga, pendengaran, periksa mata, periksa darah, EKG. Saya ketemu di beberapa daerah, mesin EKG-nya rusak, berarti harus diperbaiki kan gitu. Justru dengan cara seperti ini kan kelihatan tuh bolong-bolongnya di mana peralatan. Problemnya di mana? Partisipasi masih rendah. Kenapa partisipasi masih rendah? Sosialisasi. Banyak yang nggak tahu. Banyak nggak tahu. Nah, itu kuncinya. Bagaimana supaya tahu? Ya harus disampaikan. Harus disampaikan, harus informasi. Untuk menyampaikan informasi perlu saluran informasi. Apa saluran informasi? TVRI, RRI, Antara, MSRI. Mas Kodari, waktu... Karena ini konkret di lapangan. Orang-orang yang sudah CKG itu sebetulnya kan mereka pose, lalu kemudian posting gitu. Di repost-repostnya tinggal ya? Loh, itu kan tinggal dikelola aja. Tapi kalau nggak ada yang ngelola, ya nggak jadi apa-apa. Kalau sama MSRI bisa tuh? Kalau ada MSRI bisa itu. 1 triliun loh. Enggak, kalau MSRI belum ada anggarannya. Ya, kalau saya pada posisi itu, anggarannya 3 triliun. Ngambil anggaran itu. Ya yang 3 ini jadi 1. Maaf ya, kita belak-belakan aja kan sekarang. Sekarang kan serapan iklan kan sudah banyak ke media sosial. Iya. Ketimbang di media kan. Sehingga saya dengar media tertentu itu, pemretnya jadi 9 tinggal 3. Aduh. Pulang aja. Saya nggak nyebut nama media kok. Saya nggak nyebut nama media kan. Iya. Terasanya kesini soalnya. Gantian tadi sampai ke saya. Tapi gitu. Jadi ini kenapa belum banyak partisipasinya? Karena pengenalannya masih kurang. Kedua, ternyata orang sudah tahu pun banyak yang nggak pakai CKG. Saya tanya kenapa? Takut bos, kalau ketahuan saya berarti ini bukan cuma sekedar sosialisasi, tapi juga edukasi. Edukasi itu agak lebih dalam, lebih berat, lebih strategik daripada sosialisasi. Untuk edukasi perlu apa? Perlu media, perlu saluran apa? Televisi, radio, ya berita, online, media sosial, MSRI. Ya, tapi jangan sampai MSRI itu jadi media-media mainstream nggak dapat iklan. Selama ini kan siapa sih yang masih nonton TVRI? Ya. Ada di daerah-daerah. Di daerah banyak. Ya kan begini juga, kan gini, kalaupun misalnya sekarang TVRI misalnya penontonnya sedikit dibandingkan dengan TV swasta. Ya berarti memang TVRI harus memperbaiki diri. Iya itu. Gitu. Kan Dan begini, tahun. kalau misalnya sekian puluh tahun nggak bisa melakukan perubahan juga, berarti secara kelembagaan harus dikoreksi dong. Masa mengharapkan perubahan dengan melakukan hal yang sama? Kata Einstein, hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan hal yang sama terus-menerus. Gitu. Einstein yang ngomong ya? Einstein. Iya. Tapi ini bagus juga. Ya jadi kan kayaknya akan ada peleburan yang besar ini kayaknya. Ya, mana? Di institusi negara. Oh nggak tahu, ini baru ide aja. Sekarang baru sebatas sekarang baru sebatas podcast. Aku mah nunggu WhatsApp dari Mas Kodari aja nih, cus gitu. Ini baru sebatas ide podcast aja. Tapi kita yakin bahwa ide dan gagasan itu, walaupun dia baru di podcast, dia nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Nah gitu. Kalau ngeri. Udah digodok di KSP. Udah digodok di KSP. Belum, baru pribadi. Makan saya bahkan tadi lepas baju kan. Ini baru dibikin terang ya? Lepas baju aja. Baru di sini aja nih ya? Hah? Baru di sini aja nih ya? Kebetulan di TV kemarin ada sempat juga ide-ide awalnya sudah dikeluarkan gitu ya. Tapi elaborasi paling lebarnya itu pada sini dibikin terang ini gitu. Makasih betul-betul memberikan ruang untuk bikin terang. Luar biasa ini. Gitu. Betul-betul memberikan ruang untuk bikin terang. Sebenarnya benar kebijakannya baik, tapi entah PR-nya kurang ataupun disampaikannya kurang, yang masuk adalah kritik-kritik yang tidak terkendali dan tidak terjawab. Orang mengkritik, orang marah, orang nggak terima itu kan wajar. Bukan karena pertama-tama dia beda pendapat, pertama-tama dia nggak ngerti, itu aja dulu. Contoh tadi itu yang menggugat Perpres PCO karena bertentangan dengan Perpres. Jawabannya sederhana aja, nggak usah ke MK. Pak, Bapak itu menganggap itu bertentangan karena memang revisinya belum keluar, Pak. Sekarang
sekarang ini TVRI ini kan berhasil bikin terang kan? Iya, jadi itu tolong penggugat nanti di WA itu langsung kita kasih linknya aja biar kasih link aja tarik lagi gitu. Bang, sekarang ini RRI TVRI Antara tuh ada di bawah siapa sih? Jadi kalau TVRI dengan RRI itu, dia lembaga independen langsung kepada presiden. Menurut saya juga harus koreksi. Kapan presiden sempat ngasih arahan sama TVRI sama RRI? Ya harus ada yang manage lah. Kalau nggak Komdiji ya PCO gitu loh. Kita realistis aja, presiden urusannya banyak. Kemarin-kemarin ada yang manage nggak sih? Selama puluhan tahun itu ada yang manage nggak sih? Ya balik lagi, kan dinamika pemikiran tertentu. Mungkin di masa lalu TVRI dianggap indoktrinisasi gitu. Kemudian harus ya kurang memberikan manfaat kepada masyarakat. Lalu karena ide mungkin di negara tetangga atau di negara lain, saya ingat ya, BBC yang jadikan contoh. BBC itu adalah institusi, itu penyiaran yang bagus, berkualitas. Kenapa dia bisa berkualitas? Karena bentuknya lembaga penyiaran publik gitu. Jadi akhirnya ditirulah itu. Tapi kan persoalannya apakah desain BBC itu ketika diterapkan ke TVRI bisa berjalan gitu loh. Nah, kalau nggak berjalan 1 tahun 2 tahun kita bisa mengatakan mungkin belum waktunya atau belum berhasil. Tapi kalau sudah 2 dasawarsa, apalagi seperempat abad, kayaknya ya, ada yang salah. Maaf ini. Salah ini desain gitu. Berapa ganti presiden dia berarti? Loh ya itu. Yang saya heran, kok tetap dipertahankan desain ini gitu. Nggak ada yang ngomong, baru di podcast ini ada yang ngomong. Bang, tapi kayaknya kalau Antara udah mandiri deh Bang. Dia udah bisa dapat pemasukan. Presiden yang pertamanya 32 tahun. Habis itu 10 tahun. Belum selesai saya ngomongnya. Yang lembaga penyiaran publik itu TVRI dan RRI. Nah, kalau Antara itu perum. Perum dia, bentuknya beda. Jadi dia cari keuntungan juga kan? Bisa cari keuntungan. Nah, kalau pertanyaan gini, Antara gimana kinerjanya lebih baik atau tidak dibandingkan dengan TVRI dan RRI? Kalau lebih baik, ya mungkin RRI dan TVRI jadi perum aja lagi gitu loh. Supaya lebih kompetitif kan? Supaya bisa jiwa kompetisinya juga lahir dan muncul berhadapan dengan media-media swasta gitu loh. Dia kan Antara kan sebagai kantor berita, dia kan berhadapan dengan yang swasta juga. Mungkin tidak disebut kantor berita, tapi misalnya media online kan begitu kan? Bener-bener. Tapi ya mungkin, tapi buat saya itu juga yang aneh sebetulnya. TVRI, RRI lembaga penyiaran publik. Kok Antara perum? Kenapa dia nggak lembaga penyiaran publik juga gitu loh? Padahal yang katanya kantor berita Indonesia itu Antara ya? Iya. Jadi sebetulnya kantor berita resmi. Poin saya adalah begini, kalau memang TVRI dulu dianggap bermasalah, nggak bagus, lalu dibentuk jadi lembaga penyiaran publik gitu. Setelah 25 tahun dan masih begitu-begitu aja atau tidak ada perbaikan signifikan, menurut saya harus diubah sistemnya, harus dipikirkan kemungkinan itu gitu loh. Yang jelas, kalau kita dulu kuliah itu ya, beberapa tahun yang lalu atau mungkin sekian tahun yang lalu ada mata kuliah komunikasi pembangunan. Menurut saya itu komunikasi yang itu kan subjek yang penting sekali gitu loh. Anda berbuat baik, Anda bikin program, Anda bikin kebijakan satu hal, tapi komunikasinya itu juga harus bagus supaya rakyat ngerti, supaya rakyat ikut, supaya rakyat mendukung gitu loh. Jadi sekarang ini komunikasi pembangunan kita itu pemerintah itu ada di mana? Institusinya apa? Instrumennya apa? Ada lembaganya, nggak ada instrumennya. Atau ada instrumennya tapi dibiarkan saja, tidak dioptimalkan. Salah siapa? Gitu loh. Jadi inilah, kita memanfaatkan momentum ini untuk mendiskusikan semesta komunikasi pemerintahan secara lebih menyeluruh dan komprehensif gitu. Termasuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini dianggap taken for granted sudah selesai. Gitu. Ya kayak saya nanya mengenai TVRI, RRI, apa harus tetap lembaga penyiaran publik? Lontaran mengenai perlunya badan MSRI. Anggarannya dari mana? Udahlah ambil separuh aja dari RRI. Cukup ya. Abang pernah membandingkan lebih banyak mana yang nonton MUTV atau TVRI? Pengalaman saya ya, kayaknya saya ngomong di podcast itu lebih viral daripada kalau saya ngomong di TV tertentu. Iya. Hati-hati loh sama podcast ya. Podcast itu luar biasa loh perannya pengen. Apalagi kalau dia viral dibikin jadi klip-klip. Iya. Oke. Makanya ini perkembangan zaman yang harus diikuti. Betul. Tapi lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan itu kadang-kadang kan memang didesain kayaknya sudah itu aja seperti itu sampai nanti akhir zaman gitu kali ya.
Ya, cara berpikir seperti itu hemat saya. Iya juga sih. Yang harus dikoreksi dan harus disegarkan. Nah. Mumpung pemerintahan ini, kabinet ini kan baru gitu loh. Jadi kita sebagai orang-orang, atau saya katakanlah sebagai orang yang baru masuk ke dalam, melihat sesuatu yang sudah berjalan bertahun-tahun dan kira-kira kalau nggak diomongkan akan terus begitu sampai akhir zaman. Nah itu, akhir zaman itu penting. Iya. Ya mari kita omongkan pada tempat ini. Kan itu kan tadi kalau udah 25 tahun kan seperempat abad loh. Mas Kodari, tapi kan sempat TVRI sempat ada perubahan tuh kan. Sempat ada Helmi Yahya. Sempat ada gebrakan lah, tapi kemudian dari gejolaknya justru dari dalam. Berarti orang itu kalah dengan sistem. Orang kalah dengan struktur yang ada. Ya berarti strukturnya harus diubah supaya memberikan kesempatan pada orang-orang yang bisa membawa perubahan. Ketika TVRI ada Liga Inggris, tidak nasionalis, sampai akhirnya tumbang. Iya. Bang, abang kan dulu di luar. Balik lagi mas gaib. Sekarang di dalam. Iya. Apa bedanya ketika bekerja sebagai independen korporasi di luar dan masuk ke dalam birokrasi yang sebegitu luasnya? Yang kalau ngomong izin Pak gitu. Nanti di telepon ini ngomong kayak tadi itu. Tapi kalau ngomong begini kayak nggak ada beban ya? Jadi kayak nggak ada beban ya? Nggak, karena kalau nggak lihat pakai baju safari saya lupa. Sudah ada license dari Seskap. Nah, saya tadi berpikir begitu. Ini Bang Kodari kesini kayaknya sudah clear lah ya. Telepon-telepon udah clear ini. Saya tuh ada cemas-cemasnya juga. Makanya saya selalu selipkan kalau podcast. Ya kalau saya ngomong-ngomong ya salah ya mohon maafkan. Tapi ya biasanya salahnya mungkin 10%, 20%. Tapi kan 80% pesan sampai. Daripada saya nggak ngomong sama sekali, nggak ada pesan sama sekali yang keluar, yang dilontarkan. Loh, ini kan saya kan agak tepi-tepi jurang kan. Mungkin yang lain kan normatif aja. Saya kan keluar dengan ide itu segala macam gitu. Bisa aja nanti ditelepon di WA, di WhatsApp. Ya tinggal minta maaf kok. Udah ngirim surat pengunduran diri aja bisa disuruh balik kan? Saya nggak kirim surat pengunduran diri loh. Salah-salah kata aja. Itu peristiwa ini memberikan saya semangat lebih. Mas. Iya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Dari Teledor. Gitu ya. Dari apa namanya Teledor. Apa satu lagi dia belum Keselio-lidah. Gitu. Gak apa-apa. Saya masih di bawah 55 jadi masih muda juga. Jadi benar ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Mas Kodari, benar katanya nggak ditandatangan surat resign-nya? Nggak tahu saya. Terus terang saya nggak tahu persisnya. Nggak, ya kan begini aja, kita logika aja. Mengirim surat permohonan, tapi diperintahkan untuk terus melanjutkan. Apa tuh maknanya? Ya terus melanjutkan. Itu kan ibaratnya kayak saya nih, saya presenter nih. Ya. 9 tahun di sini. Ya, terus saya pengumuman di sosmed dulu, saya mau resign. Ya. Tapi saya belum minta tanda tangan atasan saya. Okay. Terus kemudian ditolak resignnya. Kan malu ya udah pengumuman di sosmed. Itu kan bisa dari kacamata itu. Saya kasih kacamata yang lain. Apa tuh? Yang lain. Pimpinan Anda sangat sayang pada Anda. Itu dia. Senin harga naik. Tadi curhat. Saya bilang komunikasi itu dua hal aja. Komunikasi itu dua hal aja. Kasih data dan kasih perspektif. Barang yang sama, kalau dia pakai kacamata yang berbeda itu bisa lain. Beliau mengatakan, saya malu dong, balik lagi. Saya bilang enggak, atasan Anda sangat sayang pada Anda. Ya, saya bisa katakan hal yang sama. Pak Prabowo sangat sayang kepada Pak Hasan Nasbi. Nih. Sayangnya karena lungsuran dari yang lama. Enggak ya. Tapi kalau sudah sebab sayangnya apa, jangan ditanya. Noted. Itu private. Ya kan private dong. Rasa sayang itu private. Nggak enak dong. Noted. Ini soal isu reshuffle dong, Bang. Bener, akhir Mei ini akan ada reshuffle kabarnya? Tidak tahu. Soal kan ya kan abang soal reshuffle itu kan yang tahu kan gini. Kan di dalam istana, lingkungan KSP. Ini saya kasih perspektif bro ya. Saya ini bukan orang yang punya wewenang reshuffle. Saya ini bagian yang mungkin di reshuffle. Lu nanya sama gua yang pada posisi di reshuffle. Yang salah gua atau lu? Mas Kodari. Kan konstitusinya udah jelas mengatakan menteri ya atau kabinet itu ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden. Mas Kodari, kalau di kantor itu kan tembok berbicara. Kalau tembok istana nggak berbicara. Iya, masa nggak ada? Maksudnya berbicara gimana? Iya, maksudnya mantul-mantul gitu. Oh, si ini mau dipindahin ke sini gitu. Pertanyaan saya lagi, masa Kodari ngomongin gosip?
Oke, kalau gitu. Salah dong saya ngomongin gosip. Oke, kalau gitu kita tanya. Kalau saya ngomong ide boleh, tapi ngomong gosip nggak boleh. Apalagi jelas-jelas mantan. Masa nggak ada gosip-gosip? Terus saya tetap lanjutin kan. Jadi gosipnya begini. Kayaknya tadi di belakang sama Medin Depan beda ngomongnya. Beda. Oke, kalau gitu kita nanya soal tadi kan kita ngomong serangan. Ada serangan, kritik sampai pemakzulan. Termasuk pemakzulan terhadap rencana atau usulan terhadap Wapres. Nah, di lingkungan KSP Istana tuh diomongin nggak soal ini? Purnawirawan lagi yang melakukan itu. Ya kalau KSP pada dasarnya banyak berbicara atau fokus kepada soal-soal teknokratis. Jadi misalnya nih hari ini Pak Kepala Staf itu ke Kabupaten Krui di Lampung. Ikut mengawal proses program dan peresmian RSUD di Kabupaten Krui. Bersama dengan Menteri Kesehatan, bersama dengan Ketua MPR. Ya. Pemerintah pada hari ini berencana untuk membuat 66 rumah sakit baru. Tipe C gitu ya untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia gitu. Nah itu harus dikawal. Karena apa harus dikawal? Supaya kualitas rumah sakitnya, bangunannya nanti itu bagus. Karena pernah ada presiden di masa lalu begitu ya di salah satu kabupaten di Indonesia karena kurang diawasi, kurang dipantau, kira-kira begitulah. Hasilnya itu jauh dari memuaskan. Sampai satu titik presiden ke-7 pada waktu itu begitu lihat rumah sakit itu, waduh, di sini mau dibikin event internasional, masa rumah sakitnya begini. Dan didirikan rumah sakit kira-kira 100 meter atau 50 meter dari situ dengan anggaran yang kurang lebih sama, tapi hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan rumah sakit itu. Nah, belajar dari pengalaman itu, Pak Menkes melihat bahwa pengawasan, monitoring, standarisasi terhadap pembangunan 66 rumah sakit ini sudah dilakukan. Nah, di situ dibantu oleh KSP. KSP yang jadi forumnya, tempatnya untuk koordinasi berbagai macam KL. Ada kesehatan, ada LKPP untuk pengadaan alatnya, ada PUPR, ada berbagai kementerian lah untuk memastikan agar rumah sakit nanti yang dibangun, yang anggaran fisiknya itu 150 miliar, kemudian peralatannya itu 20 miliar, itu bisa menghasilkan rumah sakit yang berkualitas dan merata, bukan cuma di kabupaten tertentu, lalu kabupaten lain jelek gitu loh. Jadi gimana 66 ini semuanya berkualitas bagus gitu. Itu contohnya yang dilakukan oleh KSP. Ya, kalau yang pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu bukan bagian dari diskusi di KSP, walaupun mungkin ya pada momentum tertentu bisa kita wartawan kan kadang-kadang kalau lihat pejabat kan apa juga ditanya betul. Iya. Pasti disiapkan kan? Betul. Diksi tertentu gitu. Ya kalau gini kan ditanya isu seperti itu dibahas apa tidak di KSP. Kalau KSP tidak bahas yang seperti itu. Kalau misalkan kan kita lagi Pak Prabowo lagi fokus prioritas Astacita membangun, tiba-tiba ada isu yang sebenarnya kita udah tahu bahwa itu nggak akan juga dieksekusi karena melanggar undang-undang. Iya. Kalau menurut Bang Kodari itu sesuatu yang memang dimunculkan untuk mengganggu atau cuma? Ya kalau saya ditanya ya saya jawab aja bahwa memang perbedaan pemikiran dan pandangan di masyarakat itu kan sesuatu yang wajar kan begitu. Baik karena perbedaan pandangan yang sekarang maupun juga karena dinamika di masa lalu. Nah tinggal sekarang kita kembalikan kepada peraturan yang ada. Peraturan yang ada memungkinkan atau tidak? Memungkinkan, tetapi sangat-sangat berat. Nah realitas politiknya bagaimana? Ya untuk suatu pemakzulan itu ada nggak misalnya pelanggaran yang nyata? Pelanggaran itu kan harus dibawa ke MK. Harus mendapatkan persetujuan dan dukungan politik dari MPR. Sekarang MPR-nya komposisinya seperti apa? 80% pendukung dari pemerintah gitu. Dan kita sudah melihat juga pernyataan-pernyataan yang muncul dari para tokoh-tokoh politik ya, tokoh-tokoh partai. Semua mengatakan proses-proses politik sudah berjalan, pemilu sudah berjalan. Sudah ada juga proses-proses sebelumnya di MK dan tetap disahkan begitu. Ya kita terima ini sebagai sebuah realita politik walaupun tidak melarang atau tidak bisa melarang orang untuk punya pendapat tertentu. Tapi Mas Kodari di lubuk hati saya yang paling dalam, saya tuh takut ada salah satu pejabat yang di doorstop kemudian ditanya jawabnya, settingan itu. Ya bisa aja. Sama kayak insiden kepala babi. Makanya saya bilang tadi harus ada jubir. Orang yang memang terlatih secara profesional ya dari segi teknokrasinya, dari segi teknisnya, dari segi emosinya, dari segi mindsetnya memang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Oke.
Cukup terang? Cukup luar biasa. Sangat terang. Tapi kalau ada insiden kan biasa lah ya, namanya 1 in a million itu bisa terjadi lah. 1 in 1,000, 1 in a million bisa. Tapi kan mohon maaf nih, bahasanya agak kasar, tapi kan tukang cebokin tuh harus ada, Mas. Hah? Tukang nyebokin. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Jangan tukang cebok. Biasain. Apa. Cebok mulu bawa. Iya. Pemadam kebakaran tuh harus ada. Beliau ini kan sudah masuk kepada Hawa Podcast. udah kelamaan gak siaran di mainstream. Cuma seminggu sekali doang. Iya, itu dia. Itu di lingkungan dan ekosistem itu membentuk alam pikir. Bisa juga itu, tapi bisa juga karena teman gaulnya ini sama ini. Itu kebanyakan gaul bapak-bapak. Enggak, karena kan sebelum Pak Hasan Nasbi kembali, kan isunya Bang Kodari sempat di pojok-pojokan, jadi mengganti PCO dan jubir presiden tadinya. Tapi gini, presiden itu sudah bicara mengenai perlunya diperbaiki komunikasi pemerintahan itu jauh sebelum ada insiden itu. Ya. Sudah ya. Bisa dicek itu. Waktu ketemu secara timeline. Pemret juga menyampaikan itu. Iya, secara timeline udah bisa dicek. Enggak, kalau yang ketemu Pemret yang terakhir sudah terjadi insiden. Enggak, yang sebelumnya, Bang. Sebelumnya ada. Yang sebelumnya lagi. Oh iya, yang banyak orang yang banyak. Iya. Ya, udah disampaikan. Pak Sudaryono juga udah pernah mengatakan, Pak Prabowo juga rapat kabinet juga pernah menyatakan. Jadi sebetulnya kesadaran itu sudah lama gitu. Dan pembicaraan mengenai perlunya upaya untuk memperbaiki itu sudah berlangsung lama juga gitu. Bahwasanya kemudian ada insiden ini dan itu malah makin memperkuat gitu loh, bahwa ya kita harus evaluasi, kita harus berdiskusi, kita harus mempelajari lagi situasi dan kondisi ini gitu loh untuk supaya bisa lebih baik. Tapi kata banyak teman-teman wartawan ya, kok kayaknya beda ya, menteri-menteri sekarang ini kayaknya nggak lepas gitu bicaranya ya. Kalau ditanya tentang terkaitan misalnya Menhub atau menteri yang lain terkait dengan itu kayaknya kok nggak lepas gitu, apa nunggu jubir atau nunggu instruksi atau takut ditegur gitu. Kira-kira gimana itu? Ya menurut saya tadi karena belum ada jubir itu. Iya kan? Jadi jubir itu kan harus bicara lepas. Mas Gaib, Mas Pung, WA-nya standby ya. Aku juga Kenapa gini? Kenapa bisa lepas? Satu, dia menguasai jurus komunikasi. Anda ngeliat gak saya tertekan ngomong? Enggak. Malah menekan yang lain. Itu komunikasi next level. Dahsyat. Malah kita terintimidasi. Jadi tadi dibalikin pula sampai kalau Bang dari jubir itu yang tertekan wartawan. Yang kedua, kita pegang data. Cara paling mudah kita pegang data tuh kita ada di kementerian itu. Iya. Orang belum tahu, kita tahu, orang yang nggak tahu. Itu paling enak. Ini contoh nih Bang ya. Contoh ketika isu matahari kembar. Kan kita ada kurang elegan karena yang menjawab Prabowo sendiri. Harus kan kalau ada jubir kan cukup sampai di situ udah beres sebenarnya. Itu persis tuh. Iya kan? Pak, masa Pak Prabowo ngomongin soal matahari kembar, sesuatu isu yang dilemparkan di jalanan, dijawab di istana secara resmi oleh kepala negara. Ya, tidak dilarang juga, tapi alangkah baiknya jangan hanya beliau yang berbicara. Tapi juga ada yang lain yang berbicara, yang lebih panjang lebar, yang lebih bisa memberikan konteks gitu. Iya. Data dan perspektif. Itu ada. Cocok lah ya. Jangan semuanya diambil sama presiden dong. Iya. Presiden tugasnya banyak. Iya. Kita banyak ilmu di sini. Terutama jangan jadi pengawas RRI dan TVRI. Ini saya nggak habis pikir. Ini kayaknya kasihan amat disuruh ngawasin TVRI dan pantauin TVRI, pantauin. Ya lu salah lu, sini. Saya jadi kebayangnya Pak Prabowo tuh ada layar banyak. Iya. Disensor. Entah jadi tidak proporsional, entah kemudian presiden habis waktu gara-gara nontonin TVRI dan. Menurut saya itu alasan itu udah cukup deh untuk melakukan perubahan kelembagaan pada RRI dan TVRI. Oke, baik. Kita terang sekali hari ini sudah tersampaikan. Ya balik lagi soal good PR itu. Kalau kebijakannya bagus tapi tidak ada yang menyampaikan secara baik, maka kritik itu berawal dari ketidaktahuan. Nyinyir itu berawal dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman. Ini bikin terang part 1. Nanti beberapa bulan lagi ada part 2. Part 2, Mas Kodari lagi. Iya dong. Tadi komunikasi the next level. Next level. Kan baru level 1 nih. Hati-hati, tekanan berikutnya lebih berat. Are you ready? Ready. Oke, saya Anissa Dasuki. Saya Gaib Porto Sigit. Saya Pung Purwanto. Saya Kodari. Salah. Gak apa-apa. Ini udah jadi kayak host keempat. Jadi tamu tetap aja. Sampai ketemu ke depan.